Jadi tersangka, Nikita Mirzani bandingkan kasus Fadel Bajideh. 7 bulan baru jelas. Nikita Mirzani mengklaim kalau ia tak gentar usai ditetapkan jadi tersangka kasus pemerasan laporan Dr. Reza Gladys. Tak sendiri, asistennya Mel Syahputra juga jadi tersangka di kasus ini. Alih-alih khawatir, Nikita dibuat bingung dengan proses hukum yang terjadi. Penetapan dirinya sebagai tersangka dipandang terlalu cepat. Gua udah tahu, gua bakal ditersangkain, ucap Nikita dalam tayangan akun TikTok @NikitaMirzani Fanbase, dilansir pada Jumat, 21 Februari 2025. Nanti gue dipaksai buat ditahan, katanya menyambung. Nikita Mirzani menilai bukti-bukti yang dipakai polisi kurang kuat. Bukti-bukti dari sana nggak kuat, tapi nggak tahu deh kok bisa naik jadi tersangka, ujar Nikita. Nikita mengaku hanya menjalani pemeriksaan sebanyak 1 kali. Pada kurun waktu kurang dari sebulan, ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Gua itu baru dipanggil sekali ke Polda, baru sekali. Kurang dari 2 minggu, gua dinaikin jadi tersangka, ujar Nikita. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan. Yang lain nggak bisa. Kalian mau lapor, biar kalian bener pun, pasti prosesnya berbulan-bulan sambungnya. Nikita pun membandingkan kasus ini dengan laporan yang ia bikin terhadap Fadel Bajideh di Polres Jakarta Selatan. Ia sampai menunggu waktu hingga 7 bulan sampai Fadel jadi tersangka. Karena kalau kalian melapor, belum tentu diproses cepat. Laporan gua aja ke tukang semir Fadel Bajideh itu 7 bulan, katanya. Meski memakan waktu lama, Fadel Bajideh akhirnya ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini. Penetapan tersebut bersamaan dengan kembalinya Loli alias Laura Mezani ke pelukan Nikita Mirzani. Laporan gua aja ke tukang semir itu 7 bulan guys, 7 bulan. 7 bulan. Dan ini baru dipanggil sekali. Gue tuh udah tahu, pasti gue bakal ditersangkain walaupun gue nggak salah. Udah paham gue jalurnya tuh, langkah-langkahnya, step-stepnya tuh gue udah tahu guys. Gue ini pengalaman sama hukum, ya. Jadi gue udah tahu pasti gue bakal ditersangkain. Nanti dari tersangka nih, nanti gue dipaksa nih buat ditahan-tahan nih. Udah tahu guys. Jadi gue santai. Ini itu belum berakhir, ini baru dimulai. Masih ada persidangan. Bukti-bukti dari mereka juga nggak kuat. Tapi nggak tahu deh, kok bisa naik gue tersangka. Jadi, gue itu baru dipanggil sekali ke Polda, baru sekali. Kurang dari 2 minggu, gue dinaikin jadi tersangka. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan. Yang lain nggak bisa guys. Kalian mau lapor, biar kalian bener pun, pasti prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nikita Mirzani datang tanggal 6 Februari, belum 2 minggu, baru 10 hari udah dinaikin jadi tersangka. Keren kan gue? Kalian harus mengakui bahwa gue keren. Karena kalau kalian ngelapor, belum tentu guys diproses cepat, belum tentu. Laporan gue aja ke tukang semir itu 7 bulan guys, 7 bulan. 7 bulan. Dan ini baru dipanggil sekali ya. Baru dipanggil sekali. Dea sini sayang. Dea, ayo nak. Coba kalian lihat deh, kasus-kasus di Indonesia. Banyak kan yang terbengkalai, kenapa tuh? Sampai bertahun-tahun. Gak usah kita ngomongin yang lain-lain, kasus pencabulan anak. Misal, bukti udah cukup, saksi udah cukup. Tapi mana ada yang... Nanti buat Ami telurnya sayang. Ada yang prosesnya sampai setahun, sampai 2 tahun. Bahkan ada yang gak jalan. Tapi kalau kalian yang merasa
jadi haters gua atau musuh-musuh gua, jangan seneng dulu guys. Jangan seneng dulu. Abang lagi di dokter gigi. Iya. Mau pasang behel dia. Jangan seneng dulu. Kalau senengnya keduluan nanti sedihnya kecepetan. Jangan seneng dulu. Belum apa-apa udah tumpengan. Belum apa-apa udah happy duluan. Belum apa-apa udah pada bikin story. Alhamdulillah akhirnya ini kita di TSK-in. Nggak gitu cara berperang. Itu terlalu awal, terlalu dini. Lihat cara belajar dari cara berperang Nikita Mirzani. Yang laporin siapa, yang seneng siapa. Baru di TSK-in udah bikin tumpengan. Udah tuh tumpengannya kecil lagi bikin gue sakit hati. Coba bikin tumpengannya gede gitu, serumah kayak, atau bikin tumpengannya 500 meter. Kan gue seneng gitu ya. Terus lagi lucunya tuh gerombolan sirkus dipanggil ke Komisi 9. Yang dipanggil gerombolannya sirkus doang. Si ular semuka abu-abu, apalagi tuh. Grup-grupnya mereka lah yang dipanggil tuh. Kenapa nggak dipanggil sekalian para korban-korban skincare dari mereka, gerombolan mereka? Kenapa nggak dipanggilin juga owner-owner skincare yang sudah di-approve tuh sama si Doktif tuh, dokter bertopeng? Tanya keuntungannya apa setelah di-approve. Panggil juga tuh owner-owner skincare yang ternyata juga ingredientnya tidak sesuai sama yang dijual. Mereka tidak marah, mereka memperbaiki. Kenapa nggak dipanggil Komisi 9 tuh rame-rame? Kenapa cuma gerombolan mereka doang yang dipanggil? Kan aneh. Tapi bagusnya, alhamdulillahnya, ada ibu siapa gitu ya yang nyemprot si gerombolan sirkus itu yang pada blow on itu, disemprot mereka. Mereka pikir semua orang bisa mereka gini-giniin kali. Bu Irma keren. Ini pasti yang masukin gerombolan sirkus ke Komisi 9 ada owner skincare yang jelas-jelas menjual skincare overclaim, berbahaya, overpriced, penipuan. Itu pasti atas campur tangannya Uya Kuyuy itu. Uya Kuyuy punya kerja